Mas Joko, apa kabar, Mas? Baik. Sehat ya, Mas? Sehat, ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang lihat di secara virtual ya. Ini Mas Joko adalah teman yang terakhir tak hubungin gitu ya, yang dengan sigap, dengan cepat mengambil keputusan, aku ikutan gitu ya. Menurut Mas Joko, apa sih yang membuat Mas Joko kemudian tertarik memutuskan terus aku ikut, itu apa sih, Mas? Iya, sebetulnya keinginan untuk berpameran itu sudah keinginan banget ya. Walaupun saya baru memulai, tapi rasanya itu kok nggak pernah keluar gitu karya saya. Sehingga kayak gayung bersambut tuh. Oke. Dan luar biasa, sangat tertarik. Wah, sip. Terus aku dengar Mas Joko juga termasuk kayak aku juga ya, udah jarang sketsa, kemudian memulainya juga pas pandemi ya, Mas. Kapan Mas mulai sketsa, Mas? Iya benar. Jadi saya mulai itu tanggal 7 November tepatnya. Wah, sampai ke tanggal-tanggalnya saya ingat. kecatat ya? Iya, karena keren. Saya pertama kali posting di Instagram itu tanggal 7 November. Dan itu awal mula bisa sketch itu karena memang nggak apa-apain di rumah. Oh. Jadi cari kegiatan, lihat TV udah bosen sama TV-nya, baca buku sudah habis bukunya nggak bisa beli. Ya akhirnya adanya kertas, waktu itu nggak pernah beli. Kertas cat air itu pernah beli sehubungan dengan niat saya ngajarin anak. Karena anak waktu lulus SMA itu saya tanya mau ke jurusan apa. Si anak saya yang ragil nih, yang kecil, dia ngomong mau ke desain komunikasi visual. Lah, selama ini nggak pernah nyeket, nggak pernah gambar secara manual. Selalu menggunakan teknologi sekarang ini. Pakai digital terus. Saya ngomong harus sketsa manual. Akhirnya kita beli, tapi tidak pernah jalan memang. Itu mungkin sekitar bulan Agustus, September, Oktober, akhirnya November itu baru mulai. Menarik ya, Mas. Menarik. Tadi kan kita ngobrol di bawah tuh, Mas Joko. Aku dengar kan Mas Joko itu juga tertarik, termotivasi sketsa itu karena lihat karya-karyanya Mas Arif yang duluan aktif di sketsa. Benar gitu ya, Mas ya? Betul sekali. Sketsa sekarang yang udah terkumpul kira-kira apa, Mas? Dihitung juga nggak, Mas? Kalau saya hanya patokan di Instagram saja ya, karena setiap gambar saya posting di Instagram. Oh ya, terdokumentasi dengan baik ya, dunia digital. Masih mulai, jadi masih seneng-senengnya nggak lupa posting lah. Sekitar ada 270-an. Wow. Ya hampir setahun ini. Wow. Jadi sebenarnya belum setiap hari satu ya. Saya targetnya nanti setiap hari satu pengennya. Ada 365 seharusnya. Jadi karya Mas Joko yang diupload di IG itu semuanya tanpa disortir. Semuanya tanpa jadi disortir. Dianggap tidak ada yang gagal, semua ya. Ada yang gagal, tetap saya upload karena sebagai histori saya ya. Awal gambar itu ayam, ayamnya bentuknya nggak tahu kayak celengan kali ya, celengan ayam maksudnya. Jadi tetap aja saya upload di situ, biar ketahuan memang saya punya histori seperti itu. Oh gitu. keren. Mas, perjalanan sketsa ini ya Mas ya, ini bermanfaat juga nggak sih Mas untuk refreshingnya? Kebetulan ini saya baru inget nih, saya punya teman baik namanya Mas Ganes juga hadir. Mas Ganes apa kabar? Mas Ganes ini psikolog saya, Mas. Jadi katanya salah satu sketsa itu adalah salah satu alat juga untuk refreshing gitu ya. Belakangan saya juga banyak sketsa karena saya pengen refreshing. Menurut Mas Joko gimana? Betul sekali. Benar ya? Betul sekali. Jadi dari latar belakang disampaikan Mas Beng tadi, sketsa yang awalnya adalah proses sekarang menjadi hasil akhir, itu sangat benar sekali. Dan saya juga masih mengalami beberapa proses sketsa ini dalam bentuk ketukang. Ya, jadi kebetulan saya masih bekerja di kontraktor furniture. Karena permintaan yang cepat, kita jarang sekali udah menggunakan harus dengan gambar digital, ya 3D-nya, ya, SolidWorks segala macam itu. Biasanya komunikasi saya juga masih dengan sketsa. Ya. Pengalaman saya gitu, lebih jitu ya Mas ya. Lebih jitu ya. Dan lebih mengenalkan mereka, karena mereka kadang-kadang membaca gambar kerja itu juga pelajaran khusus sendiri sih untuk mereka. Mereka perlu mencerna gitu. Kalau dengan sketsa mereka langsung nangkep biasanya gitu. Dan itu bisa dilaksanakan entah saya gambar di meja, saya gambar di tembok, kadang-kadang di kertas SPK-nya dia saya gambarin di belakangnya. Seperti itu. Jadi kertasnya macam-macam ya Mas ya? Kertasnya macam-macam dan langsung dibuang. Makanya sayang sekali ini sebetulnya. Sebenarnya itu kan ya Mas ya, menghasilkan duit ya sketsa itu ya. Yang tadi untuk ke tukang segala macam. Kalau yang ekspresif kan terdokumentasi dengan baik di IG.
ya kan? Iya. Tapi kalau dalam proses bekerja itu terdokumentasi juga nggak, Mas? Selama ini tidak pernah terdokumentasi. Kasihan Itu juga yang ya. Padahal dia yang menghasilkan duit ya, Mas. Iya. Iya, kemarin kita kepikiran, Mas. Aku pengen tuh ya suatu ketika pameran sketsa yang dimanapun itu kita kumpulin, kita dokumentasi gitu ya, Mas ya. Kita mungkin berlanjut pameran dengan model itu kan, Mas. Keren kali ya. Keren. Iya kan? Keren. Ya, jadi itu memang benar-benar alami ya. Alami, proses alami yang kita pamerkan. Iya. Mas, selama kurun waktu cukup lama ya, Mas Joko tidak melakukan sketsa secara utuh, ekspresif gitu ya. Kemudian baru pandemi memulai sketsa ini. Menurut Mas Joko, ada satu peningkatan nggak secara kualitas gitu, Mas, dibanding dulu ketika di kampus dulu, Mas? Oh iya, udah pasti ya. Sekarang teknologi misalkan kita menggunakan cat air. Kebetulan saya lagi menggunakan cat air ya, belum ke oil painting gitu. Itu teknologinya, saya waktu belanja alat pertama kali heran, kok cat air kayak bedak ya? Gitu. Dulu setahu saya gitar itu dipletet tube gitu ya. Walaupun sekarang masih ada, tapi yang populer yang dijual di toko buku itu kayak bedak gitu. Saya pikir ini cat air bukan sih. Ya, itu waktu itu saya ngobrol dengan Ari, itu cat air memang sekarang ada keluar seperti itu. Iya. Dan bahkan ternyata ada kelas-kelasnya juga nih, dari yang student sampai ke yang artis dengan harga yang berbeda-beda, dengan kualitas yang berbeda-beda, sampai kertas pun juga ternyata dulu pakainya HVS aja, atau paling enggak kalau kita kuliah dulu pada larang ya, pada larang udah top banget itu, udah tebel banget itu. Sekarang tidak, sampai yang 300 gram, 650 gram dengan berbagai merek dan berbagai kekhususan sendiri dan style untuk si pembuat itu sendiri-sendiri. Tantangan terus-menerus ada ya, Mas? Betul, luar biasa memang sekarang. Keren. Sangat menarik sekali. Iya. Wah, banyak banget, Mas, inspirasi yang bisa kita ambil semua ya, Mas ya. Closing statement, Mas. Ada 3, Mas, pertanyaan. Mohon dijawab cepat ya, Mas ya. 1, Mas. Titip pesan buat anak-anak kita yang mendalami di dunia desain harus bagaimana sih, Mas, tentang sketsa atau tentang inspirasi atau tentang menggali ide? Jangan lupakan sketsa, karena itu adalah nenek moyang. Oh gitu ya. Jangan lupa sketsa, karena sketsa manual itu luar biasa. Oh, keren. Dan harus sketsa itu manual. Yap. Mas, 5 kata untuk tema sketsa pameran kita ini, sketsa dan rasa. 5 kata, Mas. Apa, Mas? Sketsa adalah ungkapan hati yang penuh dengan rasa. Oh, keren. Terima kasih, Mas Joko. Semoga kita bisa kolaborasi banget lagi ya, Mas ya. Siap, keren. Siap. Matur nuwun. Iya. Mas Gigi. Wah, ini sahabat kecil saya nih, Mas Gigi. Ayo Mas Gigi, monggo Mas Gigi.